warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Apa kabar anak-anak semua? Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian dilindungi Allah SWT dan diberi kesehatan selalu, dan diberi ilmu yang bermanfaat pas nanti kita selesai belajar. Nah, ada yang nggak hadir hari ini. Apakah hadir semua? Ibu absen dulu ya. Indah, Intan, Nurul, Irma. Kemana Irma? Sakit. Semoga teman kita Irma cepat sembuh dan bisa sekolah lagi besok. Kemudian Ika, Wawah, Julkilfi kemana? Nggak ada ya, nggak ada kehadiran. Coba tengok di bangkunya masing-masing, apakah masih ada sampah. Kalau misalnya ada sampah, dibuang, dan ada yang belum rapi juga bajunya, ditolong dirapikan. Untuk laki-lakinya itu dipotong ya. Minggu depan ibu harus melihat yang laki-laki potong rambutnya ya. Di sini ada yang tahu nggak bilangan berpangkat itu bilangan seperti apa? Ya benar, bilangan berpangkat itu seperti bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat positif. Lalu apa bedanya bilangan berpangkat dengan bilangan biasa? Ada yang tahu? Ya benar sekali anak-anak ibu. Untuk hari ini kita belajar tentang bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, ibu mau anak-anak ibu mengenal bilangan berpangkat positif, negatif, dan nol. Dan yang kedua itu ibu mau anak-anak ibu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Yang ketiga, ibu mau anak-anak ibu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat. Nah, bisa dilihat anak bahwa bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Perlu kalian ingat bahwa bilangan berpangkat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bilangan berpangkat positif, kedua bilangan berpangkat negatif, dan yang ketiga itu bilangan berpangkat 0. Nah, yang pertama itu bilangan pangkat positif. Misalnya nih, kita mempunyai faktor A yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Maka dapat kita tulis yaitu A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Karena dia kan berpangkat yang dimana itu berulang sebanyak 3 kali. Jadi angka ketiga itu dituliskan di sebelah kanan atas A yang menunjukkan bahwa angka 3 ini merupakan pangkat dari A. Contohnya nih, kita mempunyai 2 pangkat 3. Untuk mengalihkan 3 yang dikalikan berulang, maka 2-nya itu sebanyak 3 kali. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, yang kedua itu adalah bilangan berpangkat negatif. Yaitu jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama.
dengan 1/bilangan eksponen. Namun pangkatnya menjadi positif. Bisa dituliskan sebagai berikut. Rumusnya itu A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Contohnya itu 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Maka hasil dari 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Ketiga yaitu ada bilangan pangkat 0, di mana jika ada bilangan yang berpangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. Berapapun nilai bilangan basisnya, itu syarat bilangan basisnya tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0. Bisa juga dituliskan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Contohnya itu 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Apapun pangkat 0-nya itu nilainya tetap 1. Oke anak-anak, Ibu akan membentuk sebuah kelompok di mana kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, Ibu akan membagikan sebuah LKPD di mana LKPD yang terdapat di sini yaitu soal masalah. Seperti soal mudah, sedang, dan sulit. Lalu, semakin sulit soalnya, makin besar juga poinnya. Jadi, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Gunakan semua pengetahuan kalian punya. Jangan takut, saya dan teman-teman kalian akan membantu. Lalu, apabila kalian semakin cepat kelompok menyelesaikan soal dengan benar, kalian bisa mewarnai papan koin kelompok. Yang paling banyak warnanya akan juara hari ini. Anak-anak, apa yang diketahui dari soal? Lalu, apa yang ditanyakan soal tersebut? Gunakan konsep bilangan berpangkat ya untuk menyelesaikannya. Jangan lupa tulis langkah-langkahnya di LKPD supaya mudah saat nanti kalian presentasi. Sekarang kita undi kelompok yang akan maju ya. Yang lain silahkan siapkan pertanyaan dan tanggapan. Siapa komentar yang baik akan mendapat nilai poin tambahan. Kita ambil ya. Yang maju untuk kelompok pertama itu adalah Zeng Zeng Zeng. Ada kelompok 2 yang pertama, lanjut kelompok 6, kelompok 1, kelompok 5, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Jadi yang belum maju itu bisa jadi penilai dan pengkritik, tapi harus membangun ya. Untuk kelompok 2, Ibu silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian yang kalian diskusikan tadi di tempat duduk tadi. Lalu lanjut nanti di kelompok 6 ya. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Inilah yang ditunggu-tunggu saatnya. Siapakah kelompok yang mendapat poin yang terbanyak? Siapa itu? Jeng jeng jeng. Kelompok 4.
ya untuk kelompok 4. Ibu mau satu orang untuk memberi kesimpulan untuk belajar kita hari ini. Ada yang mau memberi kesimpulan pada belajar kita materi bilangan pangkat? Ya, silakan Ika maju ke depan. Nah, utamanya untuk teman kita Ika yang sudah maju berani ke depan memberi kesimpulan pada materi kita pagi ini. Anak-anak mengisi lembar refleksi yang Ibu bagikan. Kemudian Ibu akan memberi soal latihan, itu dikerjakan di rumah ya. Minggu depan kita akan masuk materi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi jangan lupa belajar ya. Minggu depan Ibu akan nanya tentang materi minggu depan. Nah, untuk hari ini terima kasih kepada kalian sudah bagus, sudah baik dalam belajar tentang bilangan berpangkat hari ini. Nah, sebelum pulang, alangkah kita ice breathing dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, good job. Bisa diulangi lagi? Oke, sekarang kita ulang ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, good job. Dan Ibu ingati sekali lagi, tugas minggu depan itu dikumpul. Dan jangan lupa belajar kita besok materi tentang apa anak-anak. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu harap minggu depan anak-anak sudah belajar materi minggu depan itu sifat bilangan berpangkat. Nah, terima kasih kepada kalian dan tetap semangat, sehat selalu untuk ilmu yang bermanfaat hari ini akan diridhoi dari Allah SWT. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.